untuk hari ini ada inisiasi dari sektor infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa disebut dengan tower menara telekomunikasi. Next slide. Jadi kalau misalnya kita berkenalan dengan sektor menara atau infrastruktur telekomunikasi ini kan utamanya adalah para penyedia atau operator dari menara telco. Dan para emiten di bawah sektor ini utamanya mendapatkan penjualannya itu dari penyewaan atau menyewakan infrastruktur menaranya itu, aset-aset yang dimiliki itu kepada para telco service provider seperti misalnya Telkomsel, Excel, Indosat, dan juga Friend. Kemudian kalau berdasarkan asetnya ataupun jumlah menara yang dimiliki, sekarang ini Entel, anak usaha dari Telkom ini memiliki menara yang paling banyak, lebih dari 35.000 menara, diikuti oleh TOR atau Sarana Menara Nusantara ini lebih dari 29.000 menara, dan juga Tebik atau Tower Bersama Group ini punya lebih dari 21.000 menara. Next slide. Dan kalau kita melihat di beberapa tahun terakhir sudah ada beberapa konsolidasi di dalam industri, tidak jauh berbeda dengan industri telco. Industri menara telco ini juga tidak luput dari konsolidasi. Jadi beberapa corporate action yang dilakukan selain untuk exit strategi investasi juga karena adanya perubahan fokus nih pada beberapa perusahaan telco operator seperti Indosat, Excel, Telkomsel juga termasuk untuk lebih fokus nantinya sebagai service provider sehingga nilai aset itu menjadi lebih light atau lebih ringan. Sehingga belakangan ini aset-aset menara itu banyak dikonsolidasikan di perusahaan-perusahaan tower atau perusahaan menara seperti Mtel, Tebik, dan Tower. Jadi kalau kita melihat beberapa corporate action terakhir, misalnya Mtel mengakuisisi beberapa menara dari Indosat, kemudian Tebik juga mengakuisisi beberapa porsi saham dari GEHON dan juga GOLD, sebelum tentunya yang paling baru mereka mengakuisisi sekitar 3.000 menara dari IBST. Kemudian TOR juga mengakuisisi kepemilikan mayoritas di PT Solusi Tunas Pratama Tbk atau SUPR. Sebelumnya itu juga berhasil untuk mengakuisisi beberapa menara dari Excel dan Indosat. Next slide. Jadi kalau kita melihat bahwa satu menara itu bisa diisi oleh beberapa tenan, jadi kita melihat beberapa strategi yang mungkin bisa dilakukan untuk bisa menjamin peningkatan revenue ke depannya. Salah satunya adalah strategi yang namanya kolokasi. Jadi kolokasi di mana satu menara bisa diisi oleh beberapa tenan ini juga bisa menjadi salah satu sumber pertumbuhan revenue ke depannya. Dan jika ditambahkan atau dipasangkan dengan rencana ekspansi beberapa emiten ke bisnis fiber to the tower dan juga fiber to the home, maka diversifikasi dari revenue stream ini juga berpotensi untuk menjamin pertumbuhan revenue ke depannya di dalam industri ini. Ya, sebagai catatan, kenapa fiber optik itu penting adalah karena juga menjadi bagian yang integral dari pembangunan atau pengembangan infrastruktur 5G dan juga penetrasi untuk fixed broadband. Nah, kalau kita melihat Indonesia ini kan punya populasi yang besar sekali ya, keempat terbesar di dunia, 275 juta populasi, di bawah India 1,4 miliar, China 1,4 miliar, dan juga US itu sekitar 333 juta. Nah, maka dari itu beberapa pemain besar itu tertarik untuk investasi di sektor infrastruktur telekomunikasi ini. Di antaranya, antara lain kita melihat kan mungkin sudah tahu kalau Mtel itu anak usaha dari Telkom Indonesia, didukung oleh Telkom Group. Kemudian TOR itu terafiliasi dengan grup Jarum, juga Tebik itu juga terafiliasi dengan grupnya Saratoga. Next slide. Sehingga kita rekomendasinya berdasarkan kepada beberapa hal, yaitu proyeksi mengenai adanya kemungkinan untuk adanya lonjakan traffic data pada terutama menjelang dari pemilu tahun 2024 mendatang. Oleh karena itu, kalau misalnya ditambahkan dengan ekspektasi akan semakin meluasnya adopsi dari teknologi 5G dan juga penetrasi dari fixed broadband,
Maka kita berharap akan adanya perlombaan nih di antara beberapa operator telekomunikasi untuk semakin meningkatkan pelayanannya, service quality-nya. Dan ini juga ujungnya akan bermanfaat kepada para penyedia jasa penyewaan menara. Sehingga kami menginisiasi sektor ini dengan ratingnya overweight dengan MTEL sebagai pilihan utama. Karena semata-mata balance sheet-nya atau neracanya itu paling sehat di antara yang lainnya. Dengan hanya 33% net gearing dibandingkan dengan TOR yang sudah lebih dari 300% dan juga Tembik yang sudah lebih dari 220%. Dan juga kita menyukai perseroan karena posisinya sebagai market leader dengan lebih dari 35.000 menara. Next slide. Jadi oleh karena itu dengan neraca yang sehat itu kita juga memperkirakan bahwa selain MTEL ini bisa membagikan dividen yang lebih besar, juga berpotensi untuk bisa punya ruang lebih nyaman ya untuk bisa membelanjakan CAPEX. CAPEX ini bisa digunakan untuk membangun atau mengakuisisi. Sebagai catatan juga sekarang ini aset dari MTEL ini divaluasi sangat murah sekali, sekitar 2 miliar per tower, EV per tower, dibandingkan dengan TOR dan juga TBIC yang sudah lebih dari 3 miliar per EV per towernya masing-masing. Nah, sementara itu risikonya juga kita masih melihat bahwa kalau misalnya colocation, pertumbuhan dari colocation ini tidak sesuai seperti yang diharapkan dan juga kenaikan dari tingkat suku bunga pinjaman. Mengingat tadi kan beberapa punya net gearing yang cukup tinggi sehingga kenaikan suku bunga pinjaman yang lebih tinggi ini dikhawatirkan juga akan mengurangi profitabilitas di bottom line beberapa emiten. Itu dulu dari kami. Terima kasih.